Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi siswa-siswi kelas 3 atau kelas 9 SMP atau MTS. Semoga kita semua selalu senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan agar tetap terus teguh dalam menuntut ilmu. Kali ini saya akan mengenalkan sedikit tentang listrik, sesuatu yang sangat penting bagi umat manusia saat ini, sangat dibutuhkan dan pastinya sangat bergantung padanya. Tanpa listrik, belum tentu roda kehidupan dapat berjalan. Semua perusahaan-perusahaan membutuhkan listrik. Semua kantor-kantor membutuhkan listrik. Semua sekolah-sekolah membutuhkan listrik. Listrik adalah suatu zat yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang bergerak pada suatu titik, atau bisa kita katakan ada titik negatif ke titik lainnya, atau bisa kita sebut juga titik positif. Listrik juga merupakan rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, industri elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik, seperti gelombang radio. Listrik terbagi menjadi dua jenis, yang umumnya kita ketahui, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara waktu. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu listrik statis. Listrik statis merupakan listrik yang tidak bergerak. Salah satu contoh yang paling sering kita temui adalah peristiwa digosoknya penggaris plastik ke rambut. Dan hasilnya penggaris plastik tersebut seolah-olah berubah menjadi magnet yang mampu menarik serpihan sobekan-sobekan kertas untuk menempel padanya. Maka dari itu, untuk mengetahui alasannya, kita bahas dulu tentang atom. Atom. Atom yang saya maksud bukan bom atom yang pernah menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima ya, tapi atom adalah struktur penyusun terkecil dari suatu zat atau benda. Pada makhluk hidup, struktur penyusun terkecilnya kita sebut dengan istilah sel. Maka, pada suatu zat atau benda, struktur penyusun terkecilnya kita sebut dengan atom. Partikel penyusun atom terbagi menjadi tiga. Ada proton, neutron, dan elektron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan atau sering disebut dengan bermuatan netral, dan elektron bermuatan negatif. Proton dan neutron berada di tengah atom dan membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, maka semakin jauh dari inti energi, elektron akan semakin kecil. Atom netral jika jumlah atom proton sama dengan jumlah elektron. Berarti atom tersebut menjadi netral jika jumlah muatan protonnya sama dengan jumlah muatan elektron. Atom bermuatan positif jika
atom kekurangan elektron. Berarti atom tersebut akan bersifat positif jika jumlah muatan positifnya lebih banyak dari muatan elektron atau muatan elektronnya berkurang. Atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Berarti atom tersebut akan bersifat negatif jika atom tersebut kelebihan elektron. Dalam artian atom tersebut kekurangan muatan proton. Jadi, untuk menjawab peristiwa ditariknya serpihan-serpihan kertas oleh penggaris yang sudah digosok ke rambut atau kain wol, karena penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut atau kain wol akan bermuatan listrik. Muatan listrik itulah yang menyebabkan sobekan kertas kecil dapat tertarik ke penggaris. Penggaris plastik yang digosokkan pada rambut atau kain wol akan menjadi bermuatan listrik karena elektron dari rambut atau kain wol berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik kelebihan elektron. Akhirnya, penggaris plastik tersebut menjadi bermuatan negatif dan bersifat menarik benda-benda kecil atau ringan, termasuk potongan-potongan kertas kecil. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video materi singkat kali ini adalah atom dapat memiliki tiga sifat yang berbeda-beda, yaitu atom netral. Atom netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Atom negatif, bila suatu atom mendapat tambahan elektron dari atom lain, maka atom tersebut menjadi kelebihan elektron, sehingga atom tersebut bermuatan negatif. Dan yang terakhir adalah atom positif, di mana jika suatu atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi kekurangan elektron, sehingga atom tersebut menjadi bermuatan positif. Sekian video materi singkat kali ini, dan nantikan video materi-materi lainnya dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi nomor WA yang tertera di link deskripsi. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan jangan pernah lelah belajar, serta terima kasih.